Halo, assalamualaikum, balik lagi dengan saya Lambang. Di Rakit PC kali ini kita akan ngerakitin PC pre-build untuk brand Kyo nih. Dan di rakitan PC kali ini akan dijual di official marketplace-nya Kyo Indonesia ya. Nah, jadi di rakitan PC kali ini juga kita kedatangan build yang nyaris nggak ada kabelnya sama sekali di bagian depan. Jadi di sini kita cuma bisa ngelihat kabel PCIe untuk GPU-nya aja nih. Karena di motherboard dan di casing ini juga kita udah disupport oleh back connect. Jadi untuk seluruh koneksi seperti power CPU 8 pin, lalu untuk motherboard 24 pin, lalu untuk colokan USB 3, front panel dan lainnya ini udah ditempatkan di bagian belakang motherboard. Jadi untuk build PC-nya bakalan kelihatan ekstra clean banget dan rapih lah. Oke, biar nggak pakai lama lagi, langsung aja kita bahas part list yang dipakai di build Kyo X Project ini ya. Oke, pertama-tama untuk prosesor, kita di sini memakai Intel i5 13400F. Prosesor ini udah memiliki 10 core, ini ada 6 performance core dan 4 efficiency core, dan juga memiliki total 16 threads. Jadi yang pasti untuk masalah gaming dan productivity udah nggak perlu dipertanyakan lagi, yang pastinya bakalan lancar banget. Jadi untuk kalian yang mau gaming dan streaming juga pasti udah lancar banget apabila misalkan kalian mau pakai prosesor ini. Nah, prosesor ini memiliki TDP rating di 65 watt dan juga bisa boosting mentok sampai di kisaran 140 sampai 150 watt, dan kebetulan di build ini juga kita pakai liquid cooler yang ukurannya 360 mm, jadi yang pasti bakalan aman banget untuk ngedinginin si prosesor ini. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke motherboard. Untuk motherboard di sini kita bakalan pilih motherboard yang cukup unik ya. Ini adalah Maxsun DIY Ape H610 King. Motherboard ini memiliki form factor YTX ya, jadi beda daripada ITX dan juga MATX. Jadi untuk lebarnya ini mirip seperti MATX, tapi untuk tingginya mirip banget kayak ITX. Dan udah gitu motherboard ini juga udah support back connect, jadi untuk buildnya pasti bakalan kelihatan lebih rapih juga, bakalan kelihatan lebih clean, soalnya semua colokan kabelnya disimpan di bagian belakang motherboard. Nah, untuk power face-nya sendiri dia cuma memiliki 6 buah power face, jadi emang nggak terlalu banyak ya. Jadi makanya emang disandingin oleh Intel i5, karena untuk power face yang sedikit ini emang nggak disaranin untuk memakai prosesor yang terlalu tinggi seperti i7 yang bisa loadnya 200 watt sampai 250 watt lebih. Nah, di sini untuk I/O portnya juga kita udah dikasih cukup lumayan banyak ya slot USB-nya. Di sini dikasih 4 buah USB 2.0, ada 4 USB 3.2 dan ada 1 USB Type-C, ada DisplayPort, HDMI, input/output audio, dan juga ada extension WiFi misalkan kalian mau nambah modul WiFi-nya. Nah, selanjutnya kita bakalan berpindah ke memori. Di sini kita bakalan pakai dari Kyo Credence RGB version. Nah, di sini kita memakai kapasitas yang 32 GB dan speednya ada di 3600 MHz. Ini udah benar-benar cukup banget bagi kalian yang nantinya fokus antara gaming, streaming, dan juga editing, karena emang kapasitas RAM-nya yang udah cukup besar di 32 GB dan juga speednya yang udah cukup kencang ya, walaupun masih tetap di DDR4 ya. Nah, selanjutnya kita bakalan berpindah lagi ke SSD. Nah, untuk SSD di sini kita bakalan pakai dari Kyo Ultimate K4800 yang versi kedua. Nah, di sini kita diberi kapasitas 1 TB dan juga memiliki speed yang udah cukup kencang juga. Untuk read speednya kita bisa ngedapetin up to 4800 MB per detik, dan untuk write speednya juga bisa up to 4500 MB per detik. Dan untuk masalah garansinya nggak perlu khawatir karena SSD ini udah di cover garansi resmi selama 5 tahun dan juga one-to-one replacement apabila ada kendala di SSD-nya. Jadi bakalan ditukar sama SSD yang baru. Nah, selanjutnya kita bakalan berpindah lagi ke GPU. Untuk GPU di build ini kita bakalan pakai dari Nvidia, ini adalah RTX 4060 Ti yang 16 GB. Di sini kita bakalan pakai brand vendor dari Maxsun dan seri yang dipakai ini adalah iCraft OC 16 GB Limited Edition. Nah, di sini kita bakalan pakai kapasitasnya yang di 16 GB, jadi udah cocok banget untuk editing dan juga streaming karena memiliki VRAM yang cukup besar daripada versi yang 8 GB. Nah, untuk secara desainnya di sini kita udah benar-benar full putih banget dengan aksen anime seperti ini ya. Jadi memang udah cocok banget sih bagi kalian yang suka dengan karakter-karakter anime. Nah, untuk performa gaming dan coolingnya nanti bakalan kita langsung lihat aja di bagian benchmarknya ya. Tapi yang pastinya untuk RTX 4060 Ti ini udah menjadi sweet spotnya untuk gaming di resolusi 2K dengan settingan grafik yang rata kanan. Untuk TDP ratingnya sendiri 4060 Ti ini masih tergolong irit listrik ya, di kisaran 160 watt. Jadi untuk cooler yang lumayan gede seperti ini dan juga ada triple fan, seharusnya untuk masalah suhu sih nggak bakalan jadi masalah karena yang pasti udah adem banget ya. Nah, oke, next langsung kita ke CPU cooler. Di sini kita bakalan pakai cooler dari Kyosama. Ini yang seri M360 LED. Cooler ini adalah salah satu cooler yang udah ada LCD di bagian head pumpnya ya. Jadi emang udah benar-benar ngikutin tren estetik zaman sekarang. Di sini juga kita bisa pasang macam-macam infografik dari temperatur CPU dan juga GPU. Di sini juga kita bisa pasang GIF, misalkan kalian mau pasang GIF, dan juga kita bisa pasang video playback di LCD-nya juga. Nah, untuk LCD-nya dia memiliki ukuran di 2,1 inch dengan resolusi 400
480 x 480 pixel. Dan panel LCD-nya juga di sini kita udah dipakein IPS ya, jadi untuk kualitas warnanya udah oke banget. Nah, kalau secara performa sih yang seharusnya untuk cooler dengan radiator ukuran 360 mm itu biasanya udah bisa ngehandle CPU yang kurang lebih di 250-300 watt lebih. Tapi berhubung di sini kita cuma pakai prosesor yang mentok loadnya di 150 watt, yang pastinya udah jelas banget bakalan bisa kehandle oleh cooler ini. Nah, lalu selanjutnya kita bakalan berpindah lagi ke power supply. Di sini kita bakalan pakai power supply dari Kyosama Armor yang warna putih. Kapasitas yang bakalan kita pakai di sini adalah 650 watt dan udah jelas banget sertifikasinya udah 80 plus gold dan juga udah full modular. Power supply ini juga udah memiliki 100% Japanese capacitor, DC to DC, inputnya udah full range, dan proteksinya juga yang udah cukup lengkap. Jadi untuk secara kualitas jeroan sih udah cukup oke banget lah si Kyosama Armor ini. Tapi emang agak sayang banget kabel yang dikasih ya masih tetap berwarna hitam, walaupun si power supply-nya sendiri udah berwarna putih. Jadi emang harus tetap pakai kabel extension lagi biar kelihatannya full putih. Oke, selanjutnya kita bakalan berpindah ke casing. Untuk casing di sini kita bakalan pakai dari Kyosama 2351 yang limited edition. Nah, untuk jenis case-nya ini ada di full ATX ya, tapi masih tetap mengusung desain aquarium case. Dan berbeda dari aquarium case yang lainnya yang masih tetap memakai desain dual chamber, tapi di sini kita penempatan power supply-nya masih tetap ada di bagian bawah. Jadi untuk ukurannya emang agak sedikit lebih tinggi daripada biasanya, tapi secara lebar masih tetap lebih ramping daripada casing dual chamber. Nah, di casing ini juga kita udah di support back connect, jadi untuk motherboard yang memiliki koneksi kabel di bagian belakang, di casing ini kalian udah bisa pakai motherboard tersebut. Jadi untuk masalah cable routing sih udah pastinya bakalan aman banget dan rapi banget, gak akan kelihatan dari bagian depan. Nah, untuk support fan di casing ini juga udah cukup lumayan banyak ya. Di bagian depan samping kita bisa pakai 3 buah fan 12 cm, lalu di bagian atas juga kita bisa pasang 3 buah, lalu 1 buah exhaust di bagian belakang, dan 3 buah fan di bagian bawah casing. Jadi untuk total support fan-nya di casing ini kita bakalan bisa pakai 10 buah fan yang ukurannya di 12 cm. Nah, kalau untuk support radiatornya kita emang cuma bisa pasang di bagian atas casing aja, dan di sini juga kita hanya mentok di 360 mm saja. Jadi untuk ukuran 420 mm di sini kita nggak akan bisa pakai. Nah, lalu untuk I/O port front panelnya juga kita dikasih 2 buah USB 3.0, lalu ada USB Type-C-nya juga, ada headphone jack, dan ada juga tombol power dan tombol reset. Dan selanjutnya dan yang terakhir kita ini ada tambahan fan lagi dari QPNP fan yang C120 3-in-1. Ini adalah fan yang benar-benar simpel banget ya. Cara nyambunginnya udah nggak perlu kabel-kabel lagi yang berbelit-belit. Jadi hubungan antara fan ini bakalan dihubungkan seperti ini, dan nanti di bagian ujungnya kita bisa hubungkan kabel langsung ke controller, dan nanti controller yang bisa langsung terhubung ke motherboard. Jadi intinya udah simpel banget sih untuk 3 buah fan seperti ini, yang biasanya kita ada keluar cabangnya 6 kabel. Di sini kita cuman ada 1 kabel aja, jadi bakalan ngebantu banget untuk bagi kalian yang benar-benar malas untuk kabel manajemen karena kabelnya yang terlalu banyak dan terlalu ruwet. Oke, nah begitu dari part list yang dipakai di build ini. Untuk total harganya bisa kalian langsung lihat di layar ya. Nah, untuk harga yang ditampilkan ini adalah harga langsung dari official store Kyo ya. Jadi untuk pre-build ini nanti akan dirakit lagi oleh tim dari official store Kyo. Lalu untuk masalah garansi juga bakalan enak karena semua produk yang ada di build ini dihandle oleh satu distributor, dan juga kalian udah dikasih free ongkir bagi kalian yang tinggal di daerah Jakarta, dan juga ada free home service bagi kalian yang tinggal di daerah Jakarta apabila misalkan kalian memiliki problem dengan PC kalian. Nah, begitu dari total harga build-nya, langsung aja kita rakit PC-nya.
Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years. Solutions that can fix the matter. Salvaging machine purposes as usual. And there they go. Looks like they're looking at it. Did you take him down yet? No, we're at his tower, but still waiting on the warrant. Mind if I join in on the fun? You know how his lawyers are. This one needs to go by the book. Come on, Yuri. I've been waiting 8 years. Oke, alhamdulillah build PC Kyo X Project ini sudah selesai. Jadi gimana nih menurut kalian hasil build kali ini? Nah, untuk build Kyo X Project ini sebenarnya buildnya benar-benar limited ya. Jadi untuk rakitan ini cuman ada 3 build yang seperti ini. Dan build yang termahal adalah yang build yang kita rakit kali ini yang memakai RTX 4060 Ti 16GB. Lalu untuk 2 build lagi itu dia memakai RTX 4060 8GB, tetapi harganya yang lebih murah yang ada di harga 18 juta. Nah, lalu seperti yang saya mention tadi ya, apabila misalkan kalian beli pre-build ini, kalian udah bisa ngedapetin free ongkir apabila misalkan kalian tinggal di daerah Jakarta. Lalu kalian juga bisa ngedapetin free home service untuk kalian yang tinggal di daerah Jakarta juga. Dan build ini juga akan dirakit langsung oleh tim dari Official Kyo, jadi yang pasti udah bakalan aman banget. Dan untuk masalah garansinya yang pastinya udah tercover full oleh Kyo. Dan nilai plusnya lagi untuk rakitan PC dari Kyo ini semuanya partnya pakai dari Official Kyo. Jadi untuk seluruh garansinya dipegang oleh Kyo sendiri, jadi nggak perlu ribet lagi untuk klaim kesana kemari. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Apakah udah cukup worth it banget nih harganya? Dengan harga 21.200.000, kalian udah bisa ngedapetin build yang clean banget, gak ada kabel sama sekali yang kelihatan kecuali kabel PCIe untuk GPU ya. Ini juga kabelnya udah dikasih kabel extension warna putih biar kelihatannya senada warnanya. Prosesornya juga udah cukup capable untuk gaming dan streaming maupun editing. Begitu juga GPU yang udah cukup banget untuk gaming di resolusi 2K dengan settingan rata kanan yang udah bisa ngedapetin frame rate yang smooth banget dan selalu di atas 60 fps. Udah gitu dengan desain cooler triple fan yang ngebuat temperaturnya benar-benar adem ya. Seperti yang kita lihat tadi di bagian benchmark itu nggak pernah nyentuh sama sekali di 60 derajat sekalipun. Meskipun kita udah main di game AAA yang settingnya benar-benar mentok kanan. Selain itu juga kita udah ngedapetin cooler yang luar biasa adem dan juga jelas estetik, ditambah lagi dengan adanya LCD di bagian headpumpnya yang ngebuat buildnya makin kelihatan kece banget. Nah, sekiranya misalkan kalian mau rakitan PC ini, pantengin aja di official marketplace-nya Kyo, karena sekali lagi build ini hanya terbatas ada 3 buah rakitan aja, jadi siapa yang cepat siapa yang bisa dapat. Nah, untuk official store Kyo-nya linknya ada di deskripsi di bawah ya. Oke deh, untuk konten rakit PC kali ini, apabila ada masukan boleh langsung aja komentar di bagian bawah ya. Nah, misalkan kalian mau konsul atau nggak rakit PC di channel ini, kalian bisa langsung aja kontak saya di sosial media. Untuk sosial media saya ada di deskripsi ya. Oke deh, kalau begitu nama saya Lambang, izin undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.